adik-adik sekalian, kitab yang dibaca di Mesir sama dengan yang di sini. Sahih Bukhari di sana, Sahih Bukhari juga di sini. Kitab yang dibaca di Makkah, tafsir Al-Baghawi, tafsir Imam Abu Ja'far At-Tabari, tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Al-Quranil Azim, tafsir Yahya Al-Laitsi, As-Samarqandi, sama semua. Lalu sebetulnya kalau adik-adik nanti tamat lalu pergi ke Mesir, lalu pergi ke Maroko, lalu pergi ke Makkah, itu sesungguhnya adalah belajar hidup, belajar dari kehidupan. Jadi jangan nanti kalau tinggal di pesantren merasa dibuang orang tua. Ini ada sebagian orang menyangka begitu. Jam-jam 6 sore dia duduk di bawah pohon kayu. Betapa aku anak yatim piatu. Padahal justru dia dikirim ke pesantren itu karena orang tuanya sayang. Kalau ada orang tua yang membuat anaknya di rumah, buatkan kamar, pakai AC, kasurnya tebal, karpetnya kalau dia lewat sampai kakinya hilang, ke kampus pakai mobil pribadi, handphonenya 3, itu bukan sayang, itu menjerumuskan anakmu ke dalam neraka jahanam. Betul? Banyak yang setuju. Tapi dalam hati ini nampaknya ada pesanan dari orang tua. Saya penceramah yang judulnya, isi ceramahnya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Saya kalau diundang ceramah, Ustadz Somad tolong jangan cerita masalah korupsi. Siapa yang korupsi? Makanya banyak orang undang saya trauma. Lalu kenapa Ustadz tiba-tiba cerita tentang anak yang dimanja orang tua? Banyak orang tua yang dulu hidupnya susah, sekarang rezekinya melimpah, dia ingin membahagiakan anaknya, dia belikan motor. Motornya canggih, belum digas udah jalan. Knalpotnya disunat. Manjat yang listrik. Jatuh, enggak mati, setengah mati. Menyusahkan orang banyak. Tapi kalau orang tua sayang, titipkan ke kiai. Kiai, ini anakku, aku tidak sanggup mendidiknya. Kenapa Pak? Karena aku pergi pagi pulang petang. Aku berangkat anakku tidur, aku pulang dia sudah tidur. Namamu siapa? Toyib. Mohon maaf Pak Toyib, jangan sini. Saya takut disomasi sama ITTI, Ikatan Toyib Internasional. Kita tidak sanggup. Maka siapa yang mendidik anak kita? Guru, kiai, bukan laundry. Ini juga banyak orang tua yang salah. Anaknya nakal, kotor, jahat, ngelem, sabu, narkoba, dia letakkan di pesantren. Bulan depan dia jenguk, dia lihat anaknya nakal, dia katakan pesantren sarang radikal. Pesantren bukan laundry, pesantren bukan pakaian kotor. Anak yang tidak masuk SMP negeri, anak yang tidak lulus sekolah favorit, dimasukkan ke pesantren. Dia sangka pesantren mata pelajarannya cuma tahlilan. Pesantren ini nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, ulumul Quran, tafsir, bahasa Inggris, matematika. Anakmu kalau bodoh begini pelajarannya, keluar gila. Jangan kau sangka pesantren ini ringan. Jadi nanti kalau adik-adik pulang kampung ditanya sama orang, pesantren itu berat ya? Pesantren itu berat, biar aku aja. Kau nggak sanggup, pergi SMP negeri. Keluar jam 12, cabut, merokok, main judi, bawa anak gadis, anak SMP pacaran sama anak SD pacaran sama anak TK. Dunia sudah mau kiamat, hancur lebur. Tapi di pondok pesantren semua terjaga, terpelihara. Laki-laki perempuan tidak boleh bersatu, ada tembok Berlin di antara kita. Ini sudah melampau batas. La ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Mereka insan pers yang mengamankan jalan Ustadz Abdul Somad. Ada pemisah di luar sana, tak lagi ada pemisah.
Kadang-kadang jadi laki-laki, kadang-kadang jadi perempuan. Tak lagi bisa dipisahkan laki-laki dan perempuan. Kelihatannya kakinya laki-laki, mukanya perempuan. Hancur sudah dunia ini. LGBT, na'udzubillah. Saya ceramah di Malaysia, ada yang nanya, Ustadz, LGBT itu karena perempuannya? Maksudnya? Iya Pak Ustadz, karena kalau laki-laki LGBT, kalau jamak LGBTunna gitu. Apa ini? Saya ngomong gitu di SMP, nggak ada yang ketawa. Nggak sampai akalnya ke situ. Nggak nyambung deh, nggak connect. Hebat anak pesantren. Siapa bilang anak pesantren nggak keren? Saya nggak mau anak saya di pesantren sarungan. Gayanya memang sarungan. Bahasa Inggris belum tentu bisa. Kami dulu memang berawal dari keterpaksaan. Ngadaplah saya dengan kawan saya ke rektor, Syekh Ahmad Al-Khomlishi, doktor profesor. Kami nggak sanggup belajar bahasa Perancis ini Syekh, nggak ada gunanya. Nanti di Indonesia juga nggak dipakai. Hal turidu an ahdzifa lakum hadhil maddah? Ente mau materi ini kayak saya buang, tapi matanya mau keluar. Saya mau, kamu mau mata pelajaran ini saya buang? Enggak sih, enggak. Masuk. Akhirnya masuk kelas yang paling bawah. Abjad lagi. A, B, C, D, E, F. Tetap belajar. Berawal dari keterpaksaan. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad. Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tidak bisa bahasa Perancis. Je ne parle pas français. Itu mesti dihafal. Kenapa? Karena setiap orang Maroko kalau ngelihat orang asing dia pasti bahasa Perancis. Ça va bien? Très bien. Ça va bien? Apa kabar? Très bien. Bonjour, selamat pagi. Bonsoir, selamat malam. Begitu mulai udah agak malam, mulai kita bingung. Jawaban kita udah siap. Je ne parle pas français. Berawal dari keterpaksaan. Semua mesti dipaksa. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi ketertarikan, akhirnya menjadi kebutuhan. Jadi kalau adik-adik awalnya dipaksa bangun subuh, qum. Setelah itu dipaksa ke masjid. Setelah itu dipaksa untuk ngapal mufradat, qulu jama'atan, kuflun. Dipaksa dengan disebarkannya jasus. Saya pendidikan pesantren ini melatih kita untuk siap siaga. Tidak ada teman yang abadi. Walaupun teman satu kamar, walaupun teman dekat kasur, kalau sudah jam 5 sore dia tidak dapat yang mau dicatat, kita pun dia intai, dia tulis juga. Betul? Pengalaman pribadi. Jadi di pesantren itu kita betul-betul siap siaga. Kalau ada teman yang agak mendekat, kita mulai curiga. Di pesantren kita dididik dengan pendidikan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya orang perfect, sempurna, selama di pesantren nggak pernah buat salah. Pernah beberapa kali kesalahan. Pernah jadi bulis, jaga asrama. Sholat Jumat bulis boleh untuk jaga, takut ada maling pencuri. Kawan berbisik, Mat, apa? Ini lemari yang bakhil. Terus kita buka. Kenapa kita buka? Ada sambal pecal di dalam. Bahayanya berteman dengan teman yang tidak baik. Saya ini sebenarnya baik, cuman teman saya banyak yang tak baik. Akhirnya kami bukalah lemari itu, makan sambal pecal. Tapi saya sudah minta maaf. Pas acara reuni akbar pesantren, wah inilah kesempatan minta maaf sambal pecal. Kita ingat ayatnya jelas, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, siapa yang mencuri,
dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Saya sudah membayangkan, nanti ada orang yang curang mobil dinas, nanti ada orang yang curang APBD, APBN, masih bangga. Tiba-tiba Abdul Somad curang bawa bumbu pecal. Apa enggak penghuni neraka senyum semua? Ini yang ceramahin kita kemarin, kata, jangan curi uang negara, jangan curang. Ternyata dia mikul bumbu pecal ini. Curang. Nah, waktu di pesantren reuni akbar kesempatan. Hai teman-temanku sekalian, sudihkah kalian memaafkan silap dan salahku? Apa salah ente, man? Siapa dulu yang tinggal di asrama Harapan Kamal dekat kamar mandi yang kebetulan? Siapa? Ada bumbu pecal. Ya udahlah, kami maafkan. Alhamdulillah. Daripada mencari di padang mahsyar, nyarinya sulit, yang mau dimintakan maaf cuman bumbu pecal. Artinya apa? Kita diajarkan kejujuran, integritas. Tidak bisa dibeli. Yang lain bisa dibayar, tapi ada yang tak bisa dibayar. Kejujuran. Di pesantren kita dididik untuk jujur, berkata baik. Dari mana? Dari pergaulan kita. Banyak orang yang ditinggalkan orang tuanya, hartanya banyak, tapi dia tidak bisa belajar hidup. Bahaya anak yang dititipkan ke nenek, dibesarkan oleh nenek, tidak bisa mengikat tali sepatu. Ada penyakit namanya penyakit tidak bisa mengikat tali sepatu. Kenapa? Dia baru mau ngikat tali sepatu, sudah diikatkan nenek. Dia baru lapar sudah disuapkan. Di pesantren kita mandiri, semuanya kita lakukan sendiri. Kita betul-betul berjuang. Makanya setelah tamat, terbang sejauh mata memandang. Ada nanti di antara adik-adik ini yang dapat beasiswa dari Harvard University, ada yang dapat beasiswa dari Cambridge University, ada yang dapat beasiswa dari Sorbonne University. Ustadz, waktu Ustadz ngomong gitu, kenapa mereka nggak ada yang mengaminkan? Mereka aminnya sir di dalam. Adapun adik-adik pulang ke kampung halaman, mudah-mudahan menyelesaikan masalah. Sekarang banyak orang mengungkit-ungkit masalah khilafiyah yang sudah selesai, diungkit-ungkit lagi di kampung halaman. Akhirnya Ustadz Somad, sebetulnya di kampung kami itu nggak ada masalah, tapi diungkit-ungkit melalui radio, diungkit-ungkit melalui kajian di YouTube. Alhamdulillah masalah selesai Pak Ustadz. Siapa yang menyelesaikan? Alumni pesantren Ummul Qura. Amin. Apa masalah di kampung ibu bapak kemarin? Masalah kunut subuh Pak Ustaz. Kami di kampung pakai kunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Tiba-tiba datang Ustaz ceramah mengatakan, tidak ada kunut subuh. Kunut subuh adalah bid'ah. Hampir terjadi perkalian di masjid. Bahkan ada preman Pak Ustaz sholat di masjid. Begitu dia lihat orang kelahi, nggak jadi tobat. Kata dia, aku menyangka di masjid ada kedamaian, ternyata di masjid kelahinya lebih parah. Lebih baik aku mabuk lagi. Datang santri dari pesantren Ummul Qura Al-Islami, lalu dia jelaskan mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang pakai kunut subuh Syafi'i dan Maliki. Yang tidak pakai kunut subuh Hanafi dan Hambali. Selesai permasalahan. Hanya dia jelaskan dalil-dalilnya. Apa kitab yang dia bacakan? Kitab fikih perbandingan 4 mazhab yang ditulis oleh Imam Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dijelaskannya dalil-dalil menurut mazhab Syafi'i, dibacakannya matan takrib, dijelaskannya dengan Fathul Qarib, dijelaskannya I'anatul Talibin, dibacakannya Minhajul, dibacakannya lagi dalam kitab syarah hadisnya ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Akhirnya santri itu menyelesaikan masalah Pak Ustaz. Ini yang kita inginkan. Saya tidak ingin mendapat kabar kampung kami adem, ayem, tenang, tentram, jadi kacau balau sejak alumni Ummul Qura datang. Kacau balaunya apa? Semua anak gadis tergila-gila mau nikah dengan dia Pak Ustaz.
Wow, mau dong?